Saya ambil alat. Pembukaan sidang Senat terbuka. Sidang Senat terbuka Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang dalam rangka wisuda nasional program diploma 3 tahun akademik 2021-2022 Senin 29 Agustus 2022 dibuka. Laporan Tridharma Perguruan Tinggi oleh Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang kepada yang terhormat Bapak Dr. Aris Widagdo API MSI disilahkan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan laporan akademik Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Puji syukur, saat ini kami telah bangkit setelah dihantam badai Seroja. Pada tanggal 5 April 2021, 18 bangunan kami rusak parah di tahun 2021, termasuk gedung aula yang sekarang ini kita gunakan. Namun puji syukur, semua bangunan tersebut sudah rapi kembali dan kami sudah beraktivitas kembali normal untuk pembelajaran boarding school di awal tahun 2022. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sebagai sebuah pendidikan tinggi vokasi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan menitik beratkan capaian-capaian kompetensi yang harus dimiliki lulusan. Capaian kompetensi lulusan ini dilakukan dengan menerapkan struktur kurikulum yang tepat yang melibatkan dunia usaha dan dunia industri, serta memperbanyak kegiatan praktek dan kegiatan sertifikasi. Kegiatan praktek yang dilakukan meliputi praktikum mata kuliah, praktek pengenalan kehidupan masyarakat pesisir, praktek laut dengan kapal latih, praktek teaching factory, small industry in campus, praktek kerja lapang di perusahaan, dan praktek akhir. Untuk mendapat pengakuan keterampilan dan keahlian yang dimiliki lulusan, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang melakukan kegiatan sertifikasi di masing-masing program studi, seperti sertifikasi ahli nautika kapal perikanan, sertifikasi ahli teknika kapal perikanan, sertifikasi basic safety training, sertifikasi cara budidaya ikan yang benar, sertifikasi cara pembudidayaan ikan yang benar, sertifikasi teknisi penangkapan ikan di laut, sertifikasi teknisi teknika kapal perikanan, dan sertifikasi teknisi budidaya ikan dan udang. Bapak Gubernur, Ibu Kepala Badan BKIPM, dan para hadirin yang saya hormati, kami Politeknik KP Kupang terus menjalin dan memperkuat kerjasama, dan saat ini ada sejumlah 20 kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, dan kami juga memiliki hubungan yang kuat dengan Dinas Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dinas-dinas perikanan di berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Perjanjian kerjasama yang kami miliki saat ini berjalan untuk serapan lulusan, untuk lokasi praktek, untuk kegiatan magang, untuk kegiatan pengabdian pengembangan perikanan, dan untuk kegiatan penelitian. Bapak Gubernur, Ibu Kepala Badan BKIPM, dan para hadirin yang saya hormati, calon wisudawan yang berada di ruangan ini telah melalui proses akademik dan pembinaan karakter selama 3 tahun.
Dalam penyelenggaraan pendidikannya, Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang berupaya terus menjalin pemenuhan standar dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Dalam pembinaan karakter, kami melibatkan TNI Angkatan Laut dalam hal pembinaan fisik dan kedisiplinan. Kami juga menerapkan program prestasi, program pembinaan minat bakat, program pembinaan kerohanian, program pembinaan olahraga, dan seni. Mohon izin, dalam kesempatan ini kami laporkan bahwa sebelum acara wisuda ini, calon wisudawan telah melakukan seleksi kerja yang ditawarkan perusahaan yang dilakukan di kampus Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Pada kesempatan ini, mohon izin kami laporkan 29 calon wisudawan terpilih pada program visa kerja ke Jepang dengan skema Specified Skill Worker melalui perusahaan PT OSL Najaya dari Jakarta. 18 calon wisudawan diterima kerja di PT Arunajaya Nusantara dari Jakarta, dan beberapa lainnya masih dalam proses seleksi dan juga memilih rintisan wirausaha. Pada kesempatan ini, mohon izin kami laporkan bahwa calon wisudawan selama 1 bulan ini mendapat pembekalan materi dari dunia kerja. Pertama, dari Dinas Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai KPP BC Tipe Madya Pabean C Kupang, dari Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, dari Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, dan dari Stasiun Karantina Ikan dan Penyu. Penghargaan Adi Widya Taruna berprestasi di bidang akademik. Pertama, Bagus Aji Pangestu, program studi teknik penangkapan ikan, putra dari Bapak Edi Safari yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, dengan IPK 3,88, predikat dengan ujian. Kedua, Febrian Arya Putra, program studi mekanisasi perikanan, putra dari Bapak Sucipto yang berasal dari Trenggalek, Jawa Timur, dengan IPK 3,74, predikat dengan ujian. Ketiga, Talita Caroline Madalyn Michelle Mata, program studi teknik budidaya perikanan, putri dari Bapak Paulus Mata yang berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dengan IPK 3,92, predikat dengan ujian. Kemudian penghargaan Adi Karya Taruna berprestasi di bidang kekaryaan dan organisasi atas nama pertama Stefanus Kiaso, program studi teknik penangkapan ikan, putra dari Bapak Sebastianus Mezo yang berasal dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Kedua, Yerna Queen Fangidai, program studi teknik budidaya perikanan, putri dari Bapak Zos Fangidai yang berasal dari Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang baik ini, saya berpesan ke calon wisudawan, selamat mengarungi kehidupan di luar. Jangan takut dengan tantangan dan hambatan, karena rahasia orang pintar adalah mereka selalu membiasakan diri dalam posisi yang sulit penuh masalah. Bapak Gubernur, Ibu Kepala BKIPM, dan para hadirin yang saya hormati, demikian laporan akademik kami sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pernyataan. Ikan adalah emas. Menguasai ikan berarti menguasai segunung emas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Pengukuhan gelar oleh Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
Pada hari ini, Senin 29 Agustus 2022, saya mengukuhkan lulusan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang sejumlah 9 orang sebagai ahli madya perikanan dengan segala hak dan kewajibannya. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan kepada yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Pamuji Lestari MSc, disilahkan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Gubernur Provinsi NTT, Bapak Dr. Victor Laskoda. Yang saya hormati Wali Kota Kupang. Yang saya hormati Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan. Yang saya hormati Direktur, anggota Senat, dosen, dan tenaga kependidikan Politeknik Kupang. Yang saya hormati pejabat pimpinan lingkup TNI Polri, Komandan Lantamal 7 TNI AL, Direktur Por Airut NTT, Kepala SUPM Kupang, Kepala SKIPM Kupang, Kepala BKKPN di Kupang, dan juga Kepala Stasiun Pengawas PSDKP. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, para Direktur, Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri Kelautan dan Perikanan, Bapak Ibu orang tua, Wali Wisudawan dan Wisudawati, serta yang saya sayangi para wisudawan dan wisudawati. Para hadirin sekalian, tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya awali dengan pantun. Ikan cupang elok nan rupawan, Politeknik Kupang menjadi idaman. Kami datang untuk para wisudawan di tengah suasana bahagia dan juga nyaman. Izin memperkenalkan diri Bapak Gubernur, Bapak Ibu sekalian. Nama saya sudah terpatri di Bandara Kupang, El Tari. Jadi panggil saya Tari, ingat dengan Kupang. Makasih Pak Gub. Sebetulnya Lestari ya, Pak Puji Lestari, tapi saya kalau ke Kupang ingat El Tari. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sekalian, pasti tidak lupa dengan saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat berkumpul dalam suasana yang luar biasa, dalam gedung yang luar biasa juga, dalam keadaan sehat, guna menghadiri prosesi wisuda Program Diploma 3 Politek Kelautan dan Perikanan Kupang tahun akademik 2021-2022. Saya ucapkan selamat kepada 90 wisudawan dan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan proses pendidikan formal yang telah dijalani selama 3 tahun. KKP menargetkan sektor kelautan dan perikanan tumbuh menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga kesehatan laut dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan implementasi pembangunan ekonomi biru melalui 5 program. Yang pertama, memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas perairan Indonesia, dan alhamdulillah saat ini kita sudah mencapai target sekitar 80%. Yang kedua, penangkapan ikan terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di 6 zona penangkapan ikan. Yang ketiga, menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produksi perikanan pasar ekspor dan dalam negeri. Yang keempat, penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Yang kelima adalah bulan cinta laut.
program di mana nelayan tidak menangkap ikan selama 1 bulan dalam 1 tahun. Penerapan konsep Blue Economy perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang unggul melalui pendidikan, pelatihan, dan juga penyuluhan yang merupakan tugas dan fungsi dari BLSDMKP. Pendidikan tinggi vokasi memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi, berperan menghasilkan SDMKP yang kompeten, berperan dalam penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Politeknik KP memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan riset terapan yang tepat guna dan berdaya guna. Selanjutnya diimplementasikan melalui program pengabdian kepada masyarakat secara berkesinambungan. Dalam hal berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan bagi anak pelaku utama perikanan melalui beasiswa sebesar 55% dari jumlah penerimaan peserta didik dalam rangka mencetak SDM unggul, mewujudkan ekonomi biru yang tangguh untuk kesejahteraan masyarakat. Birunya laut, sehatkan terumbu karang kita. Wisudawan tercinta, kita tunggu kiprahnya untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera. Terima kasih. Sambutan kedua oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada yang terhormat Bapak Victor Muktilu Laiskodak, disilakan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terusin. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu jawabnya. Jangan sepotong-sepotong, pemalas itu namanya. Jawab salam aja malas, apalagi kerja. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Yang terhormat Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ibu Dr. Pamuji Lestari SMC, yang juga mau dikenal sebagai Ibu Eltari. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, pejabat Wali Kota Kupang yang mewakili Bupati Kupang, Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda Nusa Tenggara Timur, Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, dan semua kita yang hadir berbahagia pada kesempatan ini, para wisatawan, wisawati, dan orang tua semua yang saya cintai, saya banggakan. Saya hadir di sini tentunya sebagai bentuk untuk melakukan dorongan, tentunya apresiasi kepada Kementerian Perikanan Republik Indonesia yang telah menempatkan sebuah lembaga pendidikan di Nusa Tenggara Timur dalam rangka membangun sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh dedikasi dan kerja kerasnya. Tentunya saya juga kalau hadir di mana selalu bukan rasa terima kasih saja saya sampaikan, tapi ada kritik juga. Saya tadi dengar begitu wisatawan, wisodawati itu dapat bekerja di Jepang, tepuk tangannya luar biasa. Begitu yang memilih untuk wirausaha, tidak ada semangat orang tepuk tangan. Sebenarnya itu penghinaan loh. Sebenarnya kita kalau begitu yang lulusannya itu memilih untuk bekerja di NTT, tepuk tangannya besar dibandingkan yang bekerja di Jepang. Kita sedang tanpa sadar kita sedang merendahkan diri kita, seolah-olah Jepang itu lebih baik dari Nusa Tenggara Timur. Dan saya ingatkan kesalahan seperti itu tidak boleh terulang lagi. Tadi Ibu Kepala Badan telah mengukuhkan wisadawan sebagai ahli media ya.
ahli loh. Ahli itu ujung-ujungnya pada karya. Dan karya itu berhubungan bukan saja pada intellectual quiescence yang tadi disebutkan, tapi juga adversity quiescence-nya. Jadi kadang-kadang kita semangat sekali untuk mendorong seseorang, menghargai seseorang dalam sebuah lembaga pendidikan itu dengan melihat intellectual quiescence-nya semata-mata. Tapi kita tidak pernah mengumumkan bagaimana adversity quiescence yang anak ini. Daya tahan akan tekanan anak ini sekelas apa? Karena dia vocational. Maka pada karier diperhadapkan dengan tantangan alam dan lingkungan. Nah ini harusnya itu menjadi juga perhatian, karena nanti pada saat dia berkarya di lapangan, bukan saja intelektualnya diuji, tetapi daya tahannya. Banyak orang yang menyerah karena cerdas tapi tidak punya daya tahan. Karena itu dalam vocational saya selalu melihat, saya paling suka melihat bagaimana orang punya daya tahan. Bagaimana kalau dia sebagai seorang ahli kelautan dan perikanan di laut dia bertahan? Karena orang laut itu tidak gampang loh. Cuaca dan segala macam tidak memberikan ruang cukup bagi orang lemah ada di laut. Kalau kita sebut blue economy, maka manusia itu manusia yang tahan dalam badai. Karena jarang orang-orang di laut itu laut tenang, kecuali di dalam teluk. Iya toh? Nah, tapi kalau mama hidupnya dalam teluk berarti budidaya saja. Tapi kalau cita-cita kita untuk menggerakkan seluruh kekuatan kelautan kita, maka perpaduan cara berpikir laut dan darat itu harus menjadi satu kesatuan. Contoh, pemerintah sedang mendorong untuk masyarakat cinta untuk makan ikan. NTT itu provinsi dengan laut dan daratnya itu kan berbanding luar biasa lautnya dengan darat. Ya, cara berpikirnya tetap kontinen. Itu pasti karena masalah ini, intelektual, masalah pendidikan. Cara makan pun berbeda. Jarang orang NTT kalau ikan dengan daging pilih mana? Pilih daging ya. Karena itu kita cuma 4% Provinsi Nusa Tenggara Timur makan ikan. Walaupun lautnya luar biasa, kita kampanye blue economy, tapi rakyatnya makannya makan daging, bukan makan ikan. Ini sebuah kesalahan. Dan itu harus terus kita lakukan. Dorongan ini serius. Kita tidak boleh mengirim ikan-ikan kita keluar semata-mata. Cara berpikir yang keliru adalah seluruh protein kita ekspor dan kita membanggakan bahwa kita punya ekspor tinggi. Tapi konsumsi masyarakatnya itu tidak keluar, makanya Indomie. Tapi dia punya ikan-ikan semua diekspor. Jadi dia mencerdaskan orang lain, lalu proteinnya dimakan orang lain dan pintar, lalu kita tidak pernah makan protein. Itu cara berpikir menurut saya. Makanya Jepang sampai hari ini pun memprotek ikan-ikan seperti apa? Kalau orang Kupang bilang ikan teri. Ikan teri itu ikan dengan nilai kalori yang sangat tinggi, dan bagi ibu-ibu yang sedang hamil itu kalau makan ikan seperti ikan, anaknya punya kekuatan apa? Karena tulangnya bagus. Nah, itu banyak di situ. Tapi kita punya tidak. Kalau mama datang di rumah, apalagi dia orang NTT, kalau dikasihnya ikan teri, apalagi maaf ya, ikannya yang ada cuma yang begini. Nah, itu loh. Jadi menurut saya, Ibu Kepala Badan, ini kita perlu lakukan evaluasi serius loh terhadap pendidikan kita. Cara berpikir kita. Saya yakin anak-anak ini kalau ditanya ikan mana yang boleh diekspor, di mana tidak boleh, mana aturan. Gubernur, tolong kamu tidak boleh buat aturan supaya ini ikan tidak boleh keluar dari Nusa Tenggara Timur, umpamanya. Saya dapatnya bukan diberikan oleh lembaga pendidikan loh. Kapan hari saya mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan sebagai Pergub adalah melarang rumput laut keluar dari Nusa Tenggara Timur. Raw material itu, pelarangan itu berdasarkan riset. Dan riset itu sayangnya diberikan oleh negara lain. Saya diberikan informasi dari negara lain bahwa Gubernur, kamu punya rumput laut itu salah satu raw material yang sangat luar biasa di dunia. Kenapa kamu keluarkan dalam bentuk raw material? Kenapa kamu tidak melanjutkan kepada industri di situ? Lalu saya menutup, ributlah di Jakarta.
Semuanya menggugat gubernur, pergubnya itu digugat. I don't care. Silakan saja kamu gugat. Dan membuktikan bahwa hari ini industri-industri yang dulu saya ajak mereka datang, hari ini mereka lari terbirit-birit datang ke Nusa Tenggara Timur untuk ingin bangun industri-industri negara timur. Karena kita tahu apa kualitas yang dimiliki kita. Karena itu tidak gampang menjadi orang kaya. Orang kaya itu pasti pintar, bukan orang sekolah. Banyak orang sekolah tapi hobi membaca dan hobi menghafal. Dia baca, hafal ngerti dia, tapi waktu kerja nggak bisa, karena dia hanya hobi menghafal. Hati-hati tuh, lembaga pendidikan di dalam suasana disrupsi seperti hari ini, kita banyak untuk menghasilkan orang yang rajin menghafal. Menghafal bukunya dengan baik, menghafal Alkitab dengan baik, menghafal Al-Quran dengan baik, tapi gagal dalam melakukannya. Maka itu saya selalu bilang, kita sangat banyak sarjana. Sarjana perikanan, ikannya tidak ada. Kita sedang berternak sarjana. Banyak sekali kita punya sarjana perikanan, doktor perikanan, ikan tidak berada. Vietnam itu kita merdeka, dia masih berperang. Tapi hari ini, coba ibu lihat, coba kita lihat, lobster terbesar di dunia, budidaya lobster besar di mana? Ada di mana? Vietnam. Orang Vietnam kalau datang lihat Nusa Tenggara Timur, lompat ya. Gila ini tempat nih, luar biasa kayanya. Teluknya hebat-hebat. Ikannya tidak ada. Oh, kami belum punya orang yang mengerti tentang budidaya ikan. Oh, kan udah sarjana semua. Ya, sarjana menghafal, bukan sarjana bikin jadi. Itu celakanya kami di situ. Ini celaka betul adalah kami hobi menghafal, tapi hobi kerja tidak ada. Kita harus melakukan perubahan-perubahan seperti itu. Ya, kalau kita bisa lakukan dengan baik, teorinya tidak ada kemiskinan di Indonesia. Teorinya tidak ada kemiskinan di NTT. Kenapa? Karena potensi yang begitu besar dikerjakan harus dengan baik. Saya menjadi gubernur, saya lihat banyak teluk yang begitu hebat, banyak rumput laut yang begitu luar biasa. Saya tanya, ini bisa budidaya dengan baik? Ya, tapi benih tidak ada. Kalau budidaya ikan, ya benihnya tidak ada di sini. Oh, kita belum bisa bikin benih rupanya. Udah luar biasa, kita sekolah-sekolah benih ikan belum bisa di sini. Oh, bisanya di Bali katanya. Oke, kapan kita bisa punya di NTT? Oh ada, tetapi kalau punya benih belum ada pakannya. Wah, pakan pun problem rupanya. Jadi buat apa kita sekolah banyak-banyak? Kalau pakan tetap problem, benih tetap problem di Nusa Tenggara Timur, lalu sekolah perikanan banyak keluar di sini, dan itu menjadi problem terus. Buat apa kita sekolah perikanan? Lalu kita hanya menjadi sarjana perikanan, ngajak orang lagi tentang perikanan yang diantri untuk diajar lagi. Harusnya kalau vokasional, dia menjadi manusia-manusia yang langsung membuat karya, dan karya itu dapat diukur dalam bentuk nilai ekonomis. Jadi sebenarnya saya selalu menantang lembaga-lembaga pendidikan vokasional. Lulusan kalau saya datang, bukan berapa besar kau dapat nilai IPM-mu, tapi anak ini sudah mampu bikin karya apa dan hasil uangnya berapa. Nah itu menarik buat saya. Kenapa? Karena saya ada di provinsi miskin. Maka tentunya kecerdasan itu harus berbanding lurus dengan pendapatan. Tidak boleh dia cerdas tanpa pendapatan, berarti yang bersangkutan patut diragukan kewarasannya. Jadi ini tantangan kita. Karena itu saya semangat sekali untuk mendengar, karena saya lagi mencintai dan saya yakini betul apa program yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan hari ini yang nantinya bisa disepakati atau disetujui oleh Ibu Menteri Keuangan. Ini sebuah lompatan-lompatan besar dan harus dikerjakan oleh anak muda dan seperti Bapak Ibu ataupun anak-anak yang hari ini diwisudakan. Seperti tadi Ibu Kepala Badan Karantina sampaikan itu, bila kita mampu membuat terobosan-terobosan dengan penangkapan terukur, dengan desain yang sudah kita siapkan, kerjasama dengan negara-negara yang maju, lalu kita bisa investasi ini kerjasama dengan baik. Nusa Tenggara Timur itu tidak sedikit loh, 1 tahun dia bisa dapat sekitar 100 triliun dana loh, dari ikan saja, dari tangkapan ikan. Mana mungkin miskin? Dan ini konsep bukan konsep baru, konsep sudah jauh hari, dan ini dalam Bapak Menteri Tanggono inilah saya lihat itu ada gerakan. Masih sedikit terhambat mungkin di Kementerian Keuangan, nanti bisa ini diselesaikan, akan sangat lompat yang sangat hebat. Nah, pikiran-pikiran out of the box seperti ini perlu didorong dalam dunia pendidikan. Jadi kita tidak boleh mewisudahkan seseorang kalau dalam vokasional kalau dia belum bisa cari uang. Karena begitu wisuda dia harus menjadi, bukan lagi menjadi beban negara. Karena kalau tadi 90 sekian yang diambil oleh perusahaan, sisa
Tanpa sadar kita lembaga ini sedang mewisudakan untuk keluar menjadi beban negara karena yang bersangkutan tidak ada gaji, tidak ada penghasilan, maka dia dimasukkan dalam kelompok pengangguran. Jadi habis kuliah dia jadi penganggur. Lembaga vokasional, lembaga pendidikan vokasional, tapi yang bersangkutan penganggur. Nah, itu kesalahan. Nah, itu saya sebagai pemerintah, kita lakukan kolaborasi. Kita begitu luar biasa. Kita kerja kolaborasi. Yang mau masuk di budidaya berapa banyak? Budidaya boleh lapar. Kita sama-sama diskusikan. Jadi sebelum wisuda, yang bersangkutan sudah punya di lapangan yang mau budidaya. Dia tidak lagi, dia wisuda tetapi dia sudah panen hasil di lapangan, baru diwisuda. Yang ingin terjun di dalam budidaya dan dia mau menjadi entrepreneur. Seperti tadi Ibu Kepala Badan Karantina sampaikan. Menjadi entrepreneur itu tidak gampang. Urus uang sendiri, aturan sendiri, cari orang sendiri, cari ilmu sendiri, semua sendiri. Nah, ini tantangan kita ke depan. Karena itu saya ingin mendorong kita semua bahwa Nusa Tenggara Timur itu begitu kayanya, sangat kaya. Kita tidak ada yang miskin di provinsi ini. Yang celaka kita adalah kemiskinan kita, cara berpikir kita. Cara berpikir kita membuat kita miskin. Orang miskin itu karena cara berpikirnya, bukan karena dia miskin. Semua orang miskin itu karena cara berpikir. Karena itu benahi diri untuk tidak menjadi beban orang lain. Nomor satu, jangan menjadi beban orang lain dan memberi beban Tuhan. Yang kedua, jadilah menolong orang lain supaya kamu bisa mampu untuk berhidup berdampingan dengan sesama. Nah, tantangan-tantangan seperti ini saya yakin, saya terus mendorong adik-adik semua, anak-anak kita semua. Saya terus mendorong supaya kita jangan hanya selesai dengan sekolah dan belajar ilmunya, tapi kita juga mampu mengerjakan ilmu itu di lapangan tanpa takut apapun. Tadi direktur punya itu terbiasa dalam hidup menderita. Oh, itu menarik, saya mendengar itu, menarik. No glory without suffering. No glory without suffering. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Jadi siapa manusia yang menahan penderitaan paling besar, dia akan mendapatkan glory yang paling banyak. Hari ini glory bagi kalian sebagai anak-anak didik mulai dapat sertifikat. Daya tahanmu di lapangan berapa persen? Kerjaan 24 jam sehari diberikan Tuhan, waktu 24 jam itu berapa persen kau baktikan untuk glory? Apakah tidur lebih banyak? Atau susah tidur, cepat bangun? Atau gampang tidur, susah bangun? Yang mana itu? Banyak orang gampang tidur, saya bapak tidur di mana pun cepat. Oh, bagus sekali ya. Gampang bangun, susah. Kalau sudah taruh itu 12 jam baru saya bangun. Nah, itu sudah celaka sudah. Itu kita harapan sudah tidak ada. Nah, karena itu memang tidak mungkin dengan kita. Saya hari ini datang ke sini, Ibu Kepala Badan, kami semua hadir di sini. Semua kita yang hadir bersama orang tua itu memberikan harapan kepada seluruh anak muda. Memberikan harapan untuk kalian harus bangkit. Karena manusia itu tanpa harapan mati. Jadi kalau kalian putus cinta, bunuh diri. Kalau dengar telah buang diri, bunuh diri, lompat dari jembatan Liliba. Itu bukan karena putus cinta, hilang harapan. Ingat baik-baik. Saya tidak mungkin mendapatkan laki-laki seganteng itu lagi. Saya tidak mungkin mendapatkan perempuan secantik itu lagi. Maka dengan demikian saya mengakhiri hidup saya. Nah, itu manusia-manusia tanpa harapan itu. Karena itu bab patah untuk mendapatkan harapan itu luar biasa. Nah, untuk mendapatkan harapan kita harus sehat, dan saya suka cara duduk. Nah, itu sudah moral utama, disiplin, duduknya tegak. Nah, itu disiplin. Orang-orang sehat itu pasti punya harapan. Tidak ada orang sakit penyakit parah baru punya harapan. Saya akan menjadi orang kaya sambil jalan 5 meter duduk berhenti 2 tahun. Tidak mungkin. Karena itu pepatah Arab bilang Isa kunta fisyah ladaika amal. Isa kan ladaika amal yakunu kulu sa'i katanya. Bila kamu sehat, kamu punya harapan. Bila kamu punya harapan, kamu memiliki semuanya. Nah, sekarang ini depan kalian harus punya harapan. Dan harapan itu ada dalam pemerintah. Cara berpikir pemerintah berubah. Hari ini pemerintah Nusa Tenggara Timur cara berpikir berubah. Kita serius di lapangan. Kita bekerja di lapangan secara serius. Kita mendorong orang untuk bekerja dengan baik. Kita mendorong setiap anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur, apalagi di bidang kelautan dan perikanan. Kita mendorong ini terus. Dan karena itu saya mengharapkan semangat hari ini yang dikukuhkan oleh Ibu Kepala Badan Karantina
dan dilihat oleh para orang tua yang menaruh harapan besar bagi anaknya untuk datang sekolah di tempat ini dan keluar menjadi orang yang hebat, jangan pernah menjadi pengangguran terlalu lama. Minimal keluar dari sini 1 minggu maksimal. Euforia surat menyurat melihat sertifikat 1 minggu selesai. Habis itu buang sertifikat itu, pergilah Pak. Begitu kamu tidak lakukan itu, kau termasuk dalam daftar penyumbang kemiskinan Nusa Tenggara Timur yang masuk nomor 3 ini. Ya, terima kasih untuk kita semua. Selamat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Nama budaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur diucapkan terima kasih dan disilakan kembali ke tempat. Stefanus Iaso, Program Studi Teknik Penangkapan Ikan, putra dari Bapak Sebastianus Mese dan Ibu Blandina Tunga yang berasal dari Kabupaten Nagakeo, Nusa Tenggara Timur. Irna Queen Fangidai, Program Studi Teknik Budidaya Perikanan, putri dari Bapak Seos Fangidai dan Ibu Gitrida Elo, asal Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Yang terhormat orang tua lulusan teladan Adikarya Taruna dimohon berdiri. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Victor Bungtilu Laiskodat, didampingi Direktur Poltek Kapekupang, disilakan mengambil tempat. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur didampingi Direktur Poltek Kapekupang, disilahkan kembali ke tempat. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruang prosesi wisuda. Diberikan aplaus kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.